اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه bersama-sama ya, memohon kepada Allah agar segala hajat kita dikabul oleh Allah, agar bangsa kita bangsa kita disejahterakan, diamankan, didamaikan, diharmoniskan, disatukan ya, dikuatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan juga semuanya disolehkan, pemerintahnya, rakyatnya, semuanya disolehkan oleh Allah Ta'ala, segala urusannya dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Bareng. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سواك فادرك
السميع القريب ضاق الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العلاء عنا وتدني المنى منا وكل الهدى نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسرك بجاه الجنود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين راحمين يا راحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يمين رجال المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا يا أرحم الراحمين من فرج على المسلمين رب اسقينا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين راحمين فرج على المسلمين ربي حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يمين فرج هب لنا كل سول رب استجب لي آمين
بفك الغلاب لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واصرف أذى الظالمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Silakan pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita semuanya yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Baginda Al-Habib Ahmad yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Ramadan yang jauh datang dari Aceh. Salam persahabatan Sumedang Aceh. Semoga kerjasama yang baik antara Sumedang dan Aceh terus terjalin dengan baik, bahkan bisa dikembangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang baik. Seperti mungkin nanti pada tanggal 10 November itu kan Hari Pahlawan Syekh Ramadan. Mungkin nanti MTB bisa menggagas ada ziarah ke makam turunnya nanti ya, sesuai dengan visi MTB, bagaimana membangun umat dan meningkatkan keimanan umat dan keamanan bangsa. Meningkatnya keimanan dan keamanan bangsa. Ada dua variabel sebagaimana biasa disampaikan, bahwa visi MTB adalah bagaimana meningkatnya keimanan dan keamanan bangsa. Dua-duanya harus menjadi pegangan bagi kita semuanya, bahwa kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah
umat harus bisa semuanya sebagaimana arahan Pak Ustaz Buya, kita berperan bagaimana meningkatkan keimanan dan keamanan. Jika kita hanya mampu meningkatkan keimanan tanpa mampu mendorong berkiprah meningkatkan keamanan bangsa, maka kita perlu terus berupaya untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan keamanan bangsa. Di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Eman dari Kodim 0610. Terima kasih Pak Eman. Dari Polres mungkin masih di perjalanan, sudah komunikasi, sudah kita undang, mudah-mudahan nanti datang. Kemudian ada dari sahabat-sahabat malam ini banyak sekali yang datang dari Universitas Indonesia, dari UPI Kampus Sumedang. Terima kasih ya sahabat-sahabat. Ini tadi sudah dicek ya, ada yang dari Cirebon ya, ada dari Banjar, ada dari Sukabumi, terus NTB, dari NTB ini sahabat kita ada 3 tahun di Sumedang. NTB, NTT. Mudah-mudahan kita doakan dapat jodoh dalam Sumedang. Apa sudah punya jodoh? Belum nih. Nanti ada kerjasama dengan NTT, NTB, kemudian dari Sukabumi kalau tidak salah, dari berbagai daerah yang sedang menuntut ilmu di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Kemudian ada juga ini ada sahabat kita yang paling rajin nih, Kang Asnur. Beliau adalah pemimpin wartawan ya. Ini wartawan sahabat-sahabat. Kang Asnur ini adalah pimpinan redaksi koran Sumber Express. Sarang atau ya aktif di media ya. Pak Haji Anin, dosen di UPI. Dari Kementerian Agama ada Pak Ustadz Adep, terima kasih ya. Mungkin ada yang belum keabsen dari sahabat-sahabat. Ini dari Kesbang, terima kasih Pak Kabit, pejabat kita yang hadir. Pak Haji Dudin ini jabatan barunya di kantor apa Kesbang itu, Kesbangpol, yang membawahi, mengorganisir para ormas ya, ormas baik ormas Islam maupun ormas umum ya, itu di bawah koordinasi kebersamaan dengan Kesbangpol. Hadirin terima kasih ya atas kehadirannya. Dan yang lain dari grup motor, grup mobil ya, terima kasih. Mungkin sudah ada yang di sini. Kemudian tadi saya lihat ada yang masih di belakang, masih bersilaturahmi. Kalau malam ini ada yang masih ngobrol, ada yang bersilaturahmi, memang tempatnya ya. Kita berniat selain Maulid Nabi ya, sekaligus silaturahmi kebangsaan dan doa bersama untuk keberkahan bangsa Indonesia. Silaturahmi kebangsaan yang dimaksud adalah kita bertemu, kita bersilaturahmi, bagaimana membangun, menguatkan silaturahmi, lebih mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau seperti ini kita hadir ya, kerumputlah dari berbagai komunitas bangsa, insya Allah tidak ada kesalahpahaman yang berakibat ketidakbaikan. Untuk itu mudah-mudahan nanti MTB dalam rangka mendorong keamanan bangsa, mohon izin Abuya kalau bisa tumbuh MTB di seluruh pelosok Indonesia. Nanti ada MTB nanti di bawah ya, bukan MTB saling bersatu ke NTT ya, dibawa MTB ini oleh sahabat-sahabat kita dari Bandung sudah biasa, kemudian tadi ada dari Banjar. Mungkin suatu saat nanti kita bersama dengan dinas instansi terkait Pak Eman ya, dari Kodi, mungkin kita bersama dengan Kementerian Pertahanan, bagaimana MTB ini yang kita sudah rasakan 171 kali ini ternyata sangat besar manfaatnya ya.
tidak mungkin saja ya, ini saja nanti saya Ramadan di Aceh ya, membentuk MTB Aceh. Insya Allah nanti kita nggak beri ke sana ya. Iya, ya. Nanti ada MTB Medan, ya nggak? MTB Makassar. Saya berkeyakinan ya, bapak-bapak dan yang mulia-mulia ya, kalau MTB ini ada contoh misalkan di Makassar, saya punya keyakinan tidak akan ada, mohon maaf ya, ada hal yang kurang baik yang dampaknya luar biasa gitu ya. Saya kemarin gitu ya. Kita doakan, kita bersama-sama sudah merasakan manfaatnya MTB, bagaimana meningkatkan keimanan dalam bangsa, dan MTB bisa tumbuh di manapun berada. Demikian barangkali sekedar pengantar. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain, para penyelenggara MTB juga ke depan bisa aktif kembali. Yang selama ini ada yang izin dulu, tadi sudah ngobrol dengan Abuya. Nanti insya Allah ke depan MTB akan berakhir maksimal pada pukul 23. Ya, pada pukul 23 selesai. Nanti Habib akan dimulai maulid lebih apa lagi. Pada Isya langsung akan lebih baik apabila sholat berjamaah di sini. Terakhir, saya atas nama penyelenggara terutama MTB mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, para habaib, Pak Badin, para kiai, para ustadz, para pimpinan ormas, LSM yang hadir pada malam ini. Mohon maaf tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Demikian segala pengantar. Terima kasih, termasuk ibu-ibu ya. Terima kasih. Mahasiswinya juga banyak yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan ke depan, tadi sudah sama oleh Abu ya, udah ngobrol-ngobrol. Nanti akan kita undang bukan hanya UPI, tapi ada bisa ya, ada perguruan tinggi yang lain juga akan kita undang secara formal, termasuk para pimpinan ormas, LSM akan kita undang secara formal untuk menghadiri kegiatan ini. Dan mungkin Pak Eman bisa kita kerjasama dalam mengundangnya ya. Nanti mungkin Kodim yang mengundangnya ya, bersama-sama dengan MTB ya, sebulan 2 kali kita beristighosah doa bersama untuk berkah bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak tausiah dari guru kita Abu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itu ni Ali itu. Kakak nantu lah. Ayo kita kan menulutan ketinggalan. Kemudian Malah bisa numpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man sara ala darbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin.
Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia, keluarga besar Majelis Ta'lim dan Majelis Zikir, juga Majelis Sholawat, dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan majelis doa, majelis istighatsah, majelis tawassul agar segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, juga majelis syukur bersama-sama kepada Allah, dan juga majelis silaturahmi di antara kita umat baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga melalui majelis ini kita mendapatkan wawasan keilmuan yang sangat penting untuk dijadikan petunjuk bagi hati kita semuanya. Dan juga melalui majelis ini hati kita akan semakin dekat dengan Allah, karena di majelis ini kita terus berzikir berjamaah kepada Allah. Melalui majelis seperti ini juga kita akan semakin dekat dengan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin besar harapan kita mendapatkan syafaat beliau kelak yaumul qiyamah, karena di majelis ini kita bersama-sama memperbanyak salawat salam kepada beliau. Dan melalui majelis yang agung ini kita punya harapan besar, doa-doa kita dikabul oleh Allah Ta'ala, karena di majelis ini kita berdoa kepada Allah bersama-sama, bertawassul dengan keagungan para kekasih Allah, terkhusus dengan keagungan junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan majelis ini maka kita punya harapan besar akan datangnya nikmat-nikmat yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dari Allah. Kenapa? Karena di majelis ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lalu di majelis ini pula kita semuanya punya harapan diluaskan rizki kita. Kita punya harapan juga dipanjangkan umur kita. Kenapa? Karena majelis ini adalah majelis silaturahmi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda begini, "Man arada an yuwassa'a fi rizqihi wa yunsa'alahu fi umurihi falyasil rahimahu." Barang siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya dan juga ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambungkan tali silaturahminya. Dan dengan silaturahmi akan terbuka pintu-pintu rizki yang sangat banyak, pintu-pintu kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan akan tertutup sedikit demi sedikit melalui silaturahmi pintu-pintu keburukan.
pintu-pintu fitnah, pintu-pintu kerusakan-kerusakan, pintu-pintu kecelakaan, kehinaan, dan kerugian-kerugian, kejelekan-kejelekan apapun, baik zahir maupun batin, baik di dunia maupun di akhirat. Dan melalui silaturahmi seperti ini, maka persatuan dan kesatuan kita umat baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kokoh, tidak bisa dipecah belah. Yang bisa dipecah belah itu kalau tidak kokoh persaudaraannya, kalau tidak kuat tali silaturahminya, baru bisa dipecah belah. Dengan fitnah dikit kan, itu bisa bermusuhan satu sama lainnya. Dan ini terjadi. Itu karena apa? Kurang kuat tali silaturahminya, kurang kuat kesatuan persatuannya. Sebaliknya, ketika kesatuan persatuan ini kuat, apalagi jika lebih besar tali silaturahmi ini, ya, kuat, apalagi lebih luas, maka kekuatan musuh sebesar apapun, sedahsyat apapun bisa dikalahkan dengan kekuatan ukhuwah, kekuatan kesatuan dan persatuan, sebagaimana bangsa Indonesia dulu bisa mengalahkan kekuatan yang dahsyat, yaitu kekuatan Belanda, lalu kekuatan Jepang, ya. Dengan apa? Dengan kesatuan dan persatuan. Dengan kuatnya tali silaturahmi. Masya Allah. Dan ukhuwah tali silaturahmi ini di dalam ajaran Islam, ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya yang seagama saja. Tapi tali silaturahmi persaudaraan ini menyeluruh dengan siapapun. Bahkan bukan cuma dengan manusia saja, tapi menyambung tali silaturahmi dengan binatang sekalipun. Menyambung tali silaturahmi dengan alam sekalipun. Apa itu yang disebut silaturahmi? Silah itu adalah menyambung, ya. Apa rahmi? Rahmi itu adalah kasih sayang. Kasih sayang disambungkan kepada tanah, kasih sayang disambungkan kepada air, kasih sayang disambungkan kepada udara, kasih sayang disambungkan, ya, kepada tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Kalau kasih sayang sudah disambungkan kepada alam, maka alam ini akan baik. Tidak akan mungkin terjadi solokan-solokan sekarang jadi hitam seperti sekarang. Dengan apa? Dengan oli, dengan limbah-limbah pabrik-pabrik dan sebagainya. Kenapa bisa begini? Sehingga tidak mungkin untuk bisa dipakai, bersuci, ya, tidak sehat untuk dikonsumsi, dikarenakan ada orang-orang yang tidak mau menyambung tali silaturahmi dengan air. Ya kan? Kalau orang yang menyambungkan kasih sayangnya kepada air, maka air akan selalu sehat. Sehingga air bisa digunakan oleh manusia, bisa digunakan oleh binatang, bisa diambil manfaatnya, hatta diminum pun juga bisa. Dipakai mandi bisa, mencuci pakaian, mencuci benda-benda lainnya bisa. Bukan cuma untuk menyiram tanaman saja atau memberi minum kepada binatang saja. Sehingga semuanya sehat. Masya Allah. Ini kalau silaturahmi disambungkan kepada apa? Kepada air. Kalau tak silaturahmi disambungkan kepada tanah, tidak akan mungkin
berserakan di mana-mana, sampah-sampah. Tidak akan mungkin berserakan puntung-puntung rokok. Tidak akan mungkin berserakan di situ apa? Kotoran-kotoran. Ingat. Kenapa sekarang terjadi di sana di sini sampah-sampah berserakan? Ya. Dikarenakan di situ banyak manusia-manusia yang tidak menyambungkan tali silaturahminya kepada apa? Kepada tanah. Tanah jadi rusak. Yang tadinya tanahnya kuat menjadi rawan longsor. Kenapa? Karena penguat-penguat tanah tersebut dibabat habis. Yang seharusnya ya, tanah itu diperkuat dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan. Salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala sengaja Allah taala sengaja menciptakan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Salah satu hikmahnya bukan cuma Allah taala akan memberikan rizki melalui tumbuhan tersebut kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi saja, lah tidak. Tapi juga ada makna lain, apa? Untuk memperkuat dan menyehatkan bumi itu sendiri. Untuk menyehatkan udara. Kan dengan banyak tumbuh-tumbuhan, udara itu menjadi segar, menjadi sehat. Masya Allah. Salah satu penguat bumi yang Allah ciptakan adalah gunung. Sekarang gunung-gunungnya dibabat. Akhirnya bumi banyak oleng. Ya. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti sudah dekat kiamat akan banyak apa? Gempa di mana-mana sebelum gempa yang paling dahsyat. Ya. Nanti gunung-gunung yang berterbangan. Dan sekarang kan cuma meletus, nanti mah berterbangan gunung-gunung. Matahari, bulan, bintang semuanya bertabrakan. Sebetulnya kerusakan itu diawali oleh perbuatan-perbuatan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dhaharal fasad. Kerusakan itu sudah nampak di daratan, di lautan, dan bima kasabat aydin nas. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan manusia. Karena ini gawe-gawe tangan-tangan manusia ini. Yang mereka tidak punya kasih sayang kepada alam itu. Akhirnya terjadi banjir di mana-mana. Datang hujan dikit menjadi musibah. Tidak turun hujan juga gersang menjadi musibah. Segalanya menjadi musibah. Itu awalnya dari apa? Dari buruknya perbuatan manusia yang dalam hatinya tidak ada kasih sayang terhadap alam. Tidak ada kasih sayang terhadap manusia. Tidak ada kasih sayang terhadap binatang. Akhirnya bukan cuma yang lain saja yang kena dampak negatifnya, kadang-kadang dirinya juga bisa tenggelam. Dirinya juga terkena dampaknya. Padahal sebetulnya tadi dia berbuat, ya, dia tidak berpikir nanti dampak negatifnya akan kembali kepada dirinya. Sekarang berapa banyak, ya, dari keburukan perbuatan manusia yang berbuat, akhirnya semuanya kena semuanya. Yang berbuatnya kena. Yang tidak berbuat juga kena dampaknya. Terjadi ya penyakit di mana-mana. Dikarenakan apa? Dikarenakan kerja-kerja manusia. Yang dalam hatinya tidak ada apa? Nah, silaturahmi. Tidak ada silaturahmi. Udara menjadi rusak. Sehingga tidak sehat. Ya.
Dihisap tidak sehat ini udara. Nafas juga tidak sehat ya nafasnya. Akhirnya manusia banyak yang terjangkit penyakit itu, penyakit ini. Karena apa? Karena udaranya yang sudah rusak. Udaranya yang sudah kotor. Udaranya yang sudah penuh bakteri. Udaranya yang sudah penuh virus. Air juga sama. Tanahnya juga sama. Tumbuh-tumbuhannya juga sama. Ini kerusakan di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran silaturahmi. Menyambung apa? Kasih sayang. Hatinya penuh dengan kasih sayang. Lalu segala niat-niatnya lahir dari kasih sayangnya. Perbuatannya lahir dari kasih sayangnya. Ucapannya lahir dari kasih sayangnya. Tulisannya lahir dari kasih sayangnya. Pemikirannya lahir dari kasih sayangnya. Tindakan-tindakannya lahir dari kasih sayangnya. Segala hal yang lahir dari sifat kasih sayang, pasti segalanya akan terbaik bagi siapapun, apapun yang disayangi olehnya. Lalu kenapa sekarang dampaknya kerusakan di mana-mana? Ya. Itu dikarenakan ada yang berbuat, ya, yang dalam hatinya tidak ada kasih sayang, tidak ada rahmah, sehingga alam menjadi rusak. Pahami oleh semuanya. Pahami oleh semuanya. Ini manusia-manusia yang tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang ini dalam hatinya, inilah yang akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan di mana-mana. Negara walaupun kaya raya, ingat, jikalau yang mengelolanya orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada kasih sayang, pasti akan rusak. Pasti rakyatnya akan sengsara, akan kesusahan, ya. Pahami oleh kita semua, sekaya apapun itu negara, kalau dikelola oleh orang-orang yang dalam hatinya tidak ada kasih sayang. Paham? Maka ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah ajaran apa? Ajaran kasih sayang. Nabi kita disebutnya rahmatan lil alamin. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Lil alamin apa artinya? Bagi seluruh alam semesta. Nabi sayang kepada semua makhluk, semua manusia tanpa pandang bulu. Baik itu yang beriman maupun tidak beriman, Nabi sayang kepada semua. Nabi sayang kepada bangsa jin, Nabi sayang kepada binatang, Nabi sayang kepada alam ini. Sehingga dalam ajaran Nabi, kalau diamalkan oleh setiap muslim umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti semua manusia akan merasakan kenikmatannya di dunia sebelum di akhiratnya. Hati-hati manusia menjadi tenang, damai. Tuh kan? Jasadnya menjadi sehat, kuat. Masya Allah. Dan juga menjadi indah, rapi. Jadi kararasep, jadi garelis. Jadi bersih, jadi wangi. Itu semuanya karena mengamalkan ajarannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tidak akan ada kotoran-kotoran yang berserakan, sampah-sampah. Tidak akan tercium aroma-aroma yang tidak sedap. Baik pada tubuhnya maupun di lingkungannya, di rumahnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ajaran baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ajaran kebersihan, ajaran kesehatan, ajaran kewangian, ajaran kerapihan, ajaran keindahan. Kalau semua mengamalkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan sedikit volume penyakit. Orang-orang sakit itu akan sedikit volumenya. Maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para tabi'in, kan, di situ sulit dokter. Tidak laku dokter. Kenapa? Sahabat Nabi itu yang tadinya sakit juga jadi sehat. Kenapa? Mengamalkan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang tadinya tampilannya tidak rapi jadi rapi. Yang tadinya tubuhnya bau karena tidak mandi, tidak bersuci, menjadi bersih. Yang tadinya bau, aromanya tidak sedap, menjadi wangi. Masya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bersih, kelihatan auranya. Masya Allah. Muncul. Subhanallah. Ini ajarannya Nabi besar Muhammad. Di rumahnya bersih, wangi. Di masjidnya bersih, wangi, sehat. Di halaman rumahnya, halaman masjidnya, hatta di jalan-jalannya. Masya Allah, hatta di pasar-pasarnya. Kalau kalian menggali tarikh, maka pasti akan menemukan bahwa pasar di zaman Nabi itu sampai-sampai dipakai sholat berjamaah di pasar, saking sucinya, bersihnya pasarnya. Coba ini. Ini pasar yang dibangun oleh Rasulullah. Masya Allah. Karena para sahabatnya diajarkan oleh Nabi dan langsung diamalkan dalam hidupnya. Dan tercium aroma-aroma yang amis, aroma-aroma yang tidak sedap. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Karena Nabi mengajarkan begitu, mengajarkan kebersihan. Mengajarkan kesehatan. Hatta Nabi melarang kencing, BAB di air yang menggenang dan di air yang mengalir. Coba kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih, pasti kita akan menemukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, melarang kencing, BAB, membuang kotoran di air yang menggenang dan di air yang mengalir. Dilarang juga BAB, kencing di bawah pepohonan, di mana manusia, binatang suka berteduh di situ. Apalagi pepohonan yang berbuah, yang diambil manfaatnya, buahnya. Allah. Karena nanti buahnya jatuh ke bawah, di bawah tanahnya, di situ bekas kencing, di situ bekas BAB. Masya Allah. Ini ajaran siapa? Ini ajarannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mau sholat disunnahkan mandi. Coba. Bukan cuma wudu. Minimal wudu. Ya, itu minimal. Selalu bersih. Anggota yang nampak ini bersih. Wajah, telinga bersih. Kepala bersih. Sehat. Tangan bersih. Kaki bersih. Mulut bersih. Setiap kita wudu disunnahkan pakai siwak. Nih, lihat. Ini siwak nih. Lain udud wae. Apa ini? Siwak. Mau wudu, siwak. Bersihin semua. Coba kalau wudunya sehari semalam 5 kali untuk sholat saja, berarti 5 kali. Kalau sikat gigi paling 3 kali. Kalau siwak kan setiap mau wudu disunnahkan siwak. Mau baca Quran, siwak. Baca sholawat, siwak. Berzikir, siwak. Berdoa, siwak. Mau berbicara di hadapan umum, memberikan ilmu, siwak. Subhanallah, siwak terus. Mau sholat, fardu, sunnah, siwak. Berapa kali pakai siwak? Makanya giginya umat Islam itu seharusnya, itu kan, gak ada yang sakit gigi. Seharusnya gak ada yang bau mulut. Seharusnya, kenapa? Siwak kemana-mana. Pan imam lain, udud nu kita. Kadieu udud deh. Ka salat udud dibawa. Bener henteu? Dasek lamun dimeunangkeun sigana salat bari udud aya bahan arudud jeung imamna.
Dan geus mawa udun mah. Geus mawa tinggal wudu dungkul. Bensina aya tinggal nyeungeut korek api mawa gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ari udun sunnah siapa? Yang bau belenok itu sunnah siapa? Jangan ditukar itu. Kita umat Nabi Muhammad SAW harus selalu wangi, harus selalu bersih. Masya Allah, harus selalu rapi, selalu indah. Pan meureun ngeunah ditinggalin ge. Bener ente? Ada kekhawatiran kalau dekat, kalau bersalaman, kalau rangkul-rangkulan dengan orang bersih dan sehat? Orang wangi, itu kan? Bayangkan, gak ada kekhawatiran. Coba nu taramaninya bau kelek, bau awak, bau belenok ieu na. Coba wudu ge tara. Rek kumaha? Pahami. Kita mesti tahu, kita ini umat Nabi Muhammad. Maka kita harus tahu ajarannya Nabi Muhammad. Setelah tahu, amalkan ajaran Nabi Muhammad, maka kita sendiri akan merasakan betapa dahsyatnya kenikmatan dan anugerah hasil mengamalkan ajarannya Nabi Muhammad. Kita akan merasakan di dunia sebelum dikubur, sebelum di akhirat. Ecas ente. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Lalu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping ajaran silaturahmi juga ajaran ukhuwah, ajaran memberi, ajaran menolong yang lain. Ini ajaran Nabi. Tidak ada dalam ajaran Nabi ajaran meminta. Jangankan meminta, di hati saja ingin diberi oleh orang namanya toma. Itu sudah tidak boleh. Itu sudah tidak baik, namanya toma. Toma itu apa? Dalam hatinya ingin diberi sama orang lain. Ya. Ini namanya apa? Toma yang bukan haknya. Ya kalau punya hak kita. Contoh kita sudah kerja sama seseorang. Belum dibayar sama orang tersebut. Nah, jangankan mengharapkan dibayar. Menagih saja itu boleh. Tapi kalau yang bukan haknya, hatta dalam hati pun juga tidak boleh mengharapkan pemberian orang. Allah. Nabi mengajarkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Bahwa tangan yang ada di atas tuh yang suka memberi itu jauh lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Malah kadang-kadang di antara kita ada yang salah berdoanya. Minta doa lagi sama Buya. Apa? Buya doakan agar banyak orang yang memberi sama saya. Belegu mana yang masih. Kumaha. Yakin gak kalau Allah itu maha kuasa? Yakin. Kalau Allah maha kuasa, ya, lalu Allah mengabulkan keinginan kita. Kenapa keinginan kita itu serendah itu? Kalau Allah maha kuasa menurut keyakinan kita, kenapa tidak minta kepada Allah untuk bisa memberi kepada semua makhluknya? Dan ingat, tidak mungkin kita bisa memberi kalau tidak punya. Tidak mungkin kita punya kalau tidak dikasih oleh Allah. Mintalah kepada Allah Ta'ala setiap waktu untuk bisa memberi kepada siapapun. Ingin banyak sedekah, ingin banyak hadiah, ingin banyak membantu. Bukan cuma kepada sesama muslim, kepada non-muslim, kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Kepada binatang sekalipun. Nah, kalau kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa, kalau Allah itu maha mengabulkan doa kita, kenapa tidak seperti itu? Lalu kadang salah juga ya dalam berdoa, ingin disayang oleh majikan. Ini terlalu kerdil permintaan Anda.
Anda mau minta sama siapa? Sama Allah. Kenapa Anda tidak ingin disayang sama Allah? Yang memiliki alam semesta, yang mengatur seluruh makhluknya. Udah, jangan mengharapkan kasih sayang orang. Jangan mengharapkan cinta orang. Harapkanlah kasih sayang Allah, cinta Allah, ridha Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah ridha, seluruh makhluk miliknya, seluruh makhluk punyanya, diatur olehnya, dirajai olehnya, dibolak-balik olehnya. Urusannya nanti gimana Allah saja. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah cinta, jangan terlalu rendah, ingin disayang sama majikan. Jangan. Atau seperti ini nih, adik-adik yang masih jomblo, ya, saya ingin dicintai sama si doi. Terlalu rendah deh. Coba minta yang lebih besar sekali, ingin dicintai sama Allah, ingin diridhoi dan disayang sama Allah. Kalau Allah sudah sayang, Masya Allah, semuanya punya Allah. Ya, wanita punya Allah, laki-laki punya Allah. Dan Allah itu kalau memberi tidak seperti kita. Kalau kita mah ya, kalau memberi pilih-pilih mana yang lebih kecil, yang lebih sedikit, itulah yang kita berikan. Jujur saja ya. Jujur saja. Coba di saku ini ada 100.000. Di saku ini ada 50.000. Saku ini ada 10.000. Ada di belakang 5.000. Ada dalam dompet 2.000. Ketika ada si fakir, si miskin, kita mau ngambilnya dari saku yang mana? Begitu tangan mau ke sini, ini berapa? 1.000. Ke sini 10. Di saku belakang 5.000. Dalam dompet, padahal susah ngambil dompetnya juga. Mendingan yang susah saja. Masya Allah. Itu kita. Kalau Allah itu, ya, kalau memberi, Allah itu wah. Kita tidak minta sama Allah, Allah sudah memberi. Siapa yang bikin jasad kita? Jawab yang keras. Siapa yang menciptakan roh kita? Siapa yang memberi kesehatan di tubuh kita dan di hati kita, batiniah kita? Siapa yang memberikan fungsi semua anggota tubuh kita? Siapa yang memberi akal sehat kepada kita? Siapa yang memberikan segala fasilitas yang kita butuhkan, yang kita inginkan? Siapa yang menciptakan bumi yang keras? Kita sambil berzikir menyebut Allah dan memujinya. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Siapa yang menciptakan air? Siapa yang menciptakan api? Siapa yang menciptakan udara? Siapa yang menciptakan angin? Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Siapa yang menciptakan buah-buahan? Siapa yang menciptakan binatang? Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Ketika ingat kepada Allah, yang disebut zikir kepada Allah itu harus menyeluruh, ingat segalanya. Allah, lihat badan Allah. Lihat kita merasakan sehat, Allah, merasakan hidup, Allah, melihat bumi, Allah, menghirup udara, Allah, dikasih gelap, Allah, dikasih terang, Allah, lihat bulan, bintang, matahari, Allah. Itu yang namanya zikir. Usahakan zikir itu menyeluruh.
Apalagi iman dan Islam yang tidak Allah berikan, kecuali yang Allah pilih bahwa ini manusia akan Allah jadikan sebagai ahli ridhonya, ahli cintanya, ahli sayangnya yang abadi, dan ahli nikmat yang sempurna di surga abadi selama-lamanya, dan kelak di surga akan bertemu dengannya, dipertemukan oleh Allah dengan Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada Allah. Yang harus kita syukuri. Masya Allah, kita berkumpul di sini, ingat Allah. Bisa sholat, ingat Allah. Bisa saum, Allah. Bisa zakat, sedekah, Allah. Bisa silaturahmi, Allah. Bisa haji, Allah. Dan ini yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Pahami oleh kita semuanya, ya. Pahami oleh kita semuanya. Ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan alhamdulillah. Insyaallah. Allah. Salah satu sayangnya Allah yang amat dahsyat kepada umat akhir zaman, kepada kita semuanya, adalah Allah menciptakan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allah menzahirkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad di muka bumi ini yang disebut dengan milad, kelahiran beliau. Allah mengutus Sayyiduna wa Maulana Muhammad kepada kita semua manusia dan bangsa jin, membawa risalah surat dari Allah yang isinya adalah berita-berita suci dan agung dari Allah, dan juga isinya adalah berita-berita pasti dari Allah. Isinya adalah petunjuk-petunjuk dari Allah dalam menghadapi segala permasalahan hidup di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Masya Allah. Dalam risalah surat dari Allah ini ada perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan Allah Ta'ala berjanji dalam risalahnya ini bahwa Allah akan mengganjar dengan surga, mengganjar dengan segala kebaikan, derajat yang tinggi, dan warna-warni anugerah darinya yang tak terhitung. Masya Allah. Dan dalam surat Allah itu terdapat juga larangan-larangan, yang artinya kalau dilakukan itu larangan, maka manusia akan menemukan kerugian-kerugian, kehinaan-kehinaan, kecelakaan-kecelakaan, baik di dunia maupun di kubur dan di akhirat kelak. Pahami oleh kita semuanya. Allah. Siapa yang membawa risalah kepada kita manusia dan bangsa jin? Adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka kelahiran beliau adalah anugerah terbesar yang harus kita syukuri. Masya Allah, diciptakannya beliau, diutusnya beliau, dan dipilihnya beliau menjadi Rasul bagi kita semua, menjadi pembimbing murabbi tertinggi bagi kita semua, menjadi maha guru tertinggi bagi kita semua, menjadi penyuci jiwa raga kita semua, menjadi penyuci harta benda kita semua. Allah. Siapa? Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang Allah jadikan beliau sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada alam semesta yang Allah ciptakan, terkhusus kepada hamba-hambanya yang beriman, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bil mu'minina ra'ufun rahim. Yang mana beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang mendidik umat dengan sebaik-baiknya didikan, dengan sebaik-baiknya ajaran, yang menyelamatkan, membahagiakan, meninggikan martabat manusia dan bangsa jin di dunia dan di akhirat kelak. Siapa? Beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau menerangi hati umatnya. Masya Allah,
Beliau yang menenangkan, mendamaikan jiwa umatnya. Beliau yang menumbuhkan harapan besar dalam hati umatnya. Masa depan yang gemilang. Allah. Sehingga umatnya tidak takut dengan kematian. Karena kematian adalah hal yang pasti. Sementara umat Nabi Muhammad SAW setelah mati akan hidup kembali di alam barzah yang penuh dengan nikmat. Lalu ketika kiamah terjadi akan bangkit dari alam kubur, masuk ke alam akhirat, mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi. Ujung ceritanya masuk surga, abadi di surga, semoga kita menjadi ahlinya. Allah. Beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad yang siap beliau akan membela umatnya. Yang disebut syafaat uzma kelak yaumul qiyamah. Syafaat itu pertolongan pembelaan beliau. Sehingga umatnya yang akan masuk neraka bisa tidak jadi. Walaupun dosanya memenuhi bumi ini. Bahkan banyak daripada umatnya yang dimasukkan ke surga melalui syafaat beliau tanpa diproses dulu, tanpa dihisab dulu sama sekali, masuk surga dengan jumlah yang sangat banyak. Semoga kita dimasukkan kepada kelompok ini. Allah. Itulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang mana beliau walaupun sudah ada di alam barzakh, tapi hubungan dengan umatnya tidak pernah terputus. Menjaga umatnya tidak pernah terputus. Mengawasi umatnya tidak pernah terputus. Mendoakan umatnya tidak pernah terputus di alam barzakhnya. Dan menjawab salam umatnya tidak pernah terputus. Allah. Ini beliau sendiri yang menyatakan di waktu beliau hidup. Bahwa beliau menjawab salam setiap yang salam. Bahwa salawat salam umatnya disodorkan kepada beliau. Allah menciptakan malaikat di alam kuburnya untuk menerima dan terus menyodorkan salawat salam umatnya kepada beliau. Masya Allah ya Rasulullah, ini umatmu si fulan bin fulan, orang tuanya disebut. Orang tuanya yang salat itu disebut. Fulan bin fulan sekarang bersalawat salam kepada engkau. Allah. Ada malaikat lagi yang ditugaskan oleh Allah memberikan berkah kepada semua yang salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwasanya ketika beliau dikubur, semua amal umatnya diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Beliau mengatakan, fa in ra'aitu khairan hamidullah. Kalau aku melihat perbuatan umatku itu baik, maka aku memuji kepada Allah. Bahagia Rasul. Apa disangka Rasul tidak bahagia dengan kumpulan kita ini? Apa Rasul dikira tidak bahagia? Ingat, dengan pengajian kita ini, dengan salawat salam kita ini, Rasul bahagia. Ketika kita soleh, Rasul bahagia. Wa in ra'aitu ghaira dzalik istaghfartullah lahum, kata beliau, andai aku melihat perbuatan umatku sebaliknya, maka aku memohon ampunan kepada Allah bagi mereka. Ini pernyataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umat yang mana yang paling beruntung ketika solehnya membahagiakan nabinya, ketika berdosanya tidak solehnya malah nabinya terus memohon ampunan kepada Allah untuk umatnya, tidak melaknat umatnya, tidak mengutuk umatnya, tidak mendoakan celaka kepada umatnya, malah meminta ampunan. Hatta sampai saat ini di alam barzakhnya, begitulah salah satu kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia enggak menjadi umat Nabi Muhammad? Beruntung enggak? Beruntung, bersyukurlah. Inilah salah satu makna maulid Nabi.
Inilah salah satu makna memperingati, mengingat, mengagungkan, mensyukuri kelahirannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada acara maulid hadir, usahakan hadir. Kita tidak mampu mengadakan acara maulid ya sendiri. Minimal ada maulid tetangga kita, saudara kita, apalagi ini majelis kita, semuanya kita hadir. Ikut bersyukur, ikut memperlihatkan kebahagiaan, ikut mengagungkan, ikut mengingat anugerah ini, ikut memuji kepada Allah Jalla Jalaluhu, ikut bersalawat salam kepada baginda Rasulullah. Apalagi kita ini umatnya. Andai kita bukan umatnya, andai kita bukan manusia, kita umpamanya sebagai anjing. Ingat, bukankah anjing ini bagian daripada makhluk Allah? Hah? Bukankah Nabi kita itu adalah rahmat bagi seluruh makhluk Allah? Berarti kalau kita anjing, kita juga dapat rahmatnya Nabi. Maka kita pasti harus bersyukur atas wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat kepada semua alam semesta, kepada semua makhluk. Makanya jangan heran kalau kita mendengar kejadian yang dahsyat yang menggegerkan alam semesta. Arasnya Allah bahagia sampai gemetar saking bahagia ketika Nabi kita dilahirkan. Kursinya Allah bertambah auranya, kehebatannya saking bahagia tatkala Nabi kita dilahirkan. Langit bertambah cahayanya saking bahagia tatkala Nabi kita dilahirkan. Bumi menjadi subur yang tadinya gersang tatkala Nabi mau dilahirkan. Karena Bapak kebahagia. Malaikat semuanya di seluruh alam ini pada bertasbih, memuji Allah, bertakbir, bertahlil, beristighfar. Memperlihatkan apa? Kebahagiaannya tatkala Nabi kita dilahirkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wahai umat Nabi Muhammad, kita ini dan alam semesta tidak mungkin ada jika Nabi Muhammad SAW tidak diciptakan oleh Allah. Wahai umat Nabi Muhammad, bahwa kita ini tidak mungkin mengenal Allah, mengenal ajarannya, bisa meraih cintanya, ridhonya, kasih sayangnya, berkahnya, bisa meraih ijabahnya, bisa meraih surganya yang abadi tanpa Nabi Muhammad. Wahai umat Nabi Muhammad, kita tidak mungkin mengenal kebenaran daripada kebatilannya. Tidak mungkin mengenal keterpujian yang hakiki tanpa Nabi Muhammad. Allah. Wahai umat Nabi Muhammad, kita ini tidak akan mungkin punya derajat semili pun ke atas derajat, apalagi derajat yang tinggi, mustahil tanpa Nabi Muhammad. Allah. Catat. Apakah akan ada sholat, zakat, saum, haji, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, masjid, pesantren di mana-mana tanpa Nabi Muhammad? Jawab yang keras. Mustahil. Apakah akan turun Al-Quran? Apakah akan ada yang disebut sunnah tanpa Nabi Muhammad? Apakah akan ada orang yang selamat, bangsa jin yang selamat dari api neraka, yang bisa masuk surga tanpa sebab Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Segala kebaikan ke seluruh alam semesta sebabnya adalah Sayyidina Muhammad. Segala kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan dari dunia, kubur, akhirat sampai surga bagi manusia dan bangsa jin, sebabnya adalah Nabi Muhammad. Maka kita jangan lupa Nabi Muhammad. Kita jangan lupa Nabi Muhammad.
lisan kita, bibir kita jangan gersang daripada salawat salam dan memuji kepada Nabi Muhammad. Hati kita jangan sampai hampa daripada pengetahuan terhadap Nabi Muhammad. Hati kita jangan sampai jauh dari Nabi Muhammad. Jangan sampai hati kita gersang dari cinta dan kerinduan dan pengagungan kepada Nabi Muhammad. Kita ini siapa tanpa Nabi Muhammad? Kita ini apa tanpa Nabi Muhammad? Apa tanpa Nabi Muhammad? Kita kaya akan mati, dibakar dengan harta kita di neraka. Kita jadi pejabat yang tinggi di dunia ini, jadi apa? Jadi apa? Jangankan jadi RT, jadi presiden sekalipun. Jangankan jadi kopral, jadi jenderal sekalipun, tanpa Nabi Muhammad. Ingat, mau jadi apa kita? Kita hanya jadi seperti Firaun. Kita hanya jadi seperti iblis. Kita hanya jadi seperti Karun. Jika tanpa Nabi Muhammad. Kenapa tidak mau hadir dalam majelis salawat dan salam kepada Nabi Muhammad? Anda ini siapa? Anda ini apa? Punya apa? Apakah Anda tidak mau ketika mati Anda mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Dikala semua makhluk, seluruh makhluk, hatta malaikat dan para nabi, para rasul, semuanya menunggu-nunggu syafaatnya Nabi Muhammad kelak yaumul qiyamah. Terus Anda mau menjagokan jabatan karena jenderal, begitu? Atau karena Anda orang kaya, begitu? Anda mau mati. Tidak akan lama Anda mau mati. Hadirlah dalam majelis maulid. Hadirlah dalam majelis salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Hadirlah dalam majelis kajian sunnahnya Nabi Muhammad. Hadirlah dalam majelis ilmunya Nabi Muhammad. Coba menyadari kita atau tidak apa yang Buya katakan? Menyadari apa tidak? Kita tidak akan merasakan mahalnya Nabi Muhammad kecuali setelah mati. Kalau sudah mati, baru terasa mahalnya Nabi Muhammad. Baru terasa mahalnya hadir dalam majelis seperti ini. Kalau belum mati, yang mahal jabatan saya, yang mahal gelar saya, yang mahal harta yang bergelimang, yang mahal duit saya yang miliaran, triliunan, rumah-rumah saya yang mewah, mobil-mobil saya yang mewah. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jangan kau banggakan dengan itu. Jangan sombong dengan itu, jangan. Ingat, malah akan lebih berat nanti hisabannya yaumul qiyamah. Ketika rizkinya yang di dunia lebih banyak dari yang lain, akan lebih berat nanti hisabannya yaumul qiyamah. Jabatannya di dunia lebih tinggi, akan lebih berat tanggung jawabnya kelak yaumul qiyamah. Bukan enteng. Mending kena jadi rakyat biasa daripada jadi RT kamu jadi presiden. Mendingan jadi naon? Makanya ketika ada yang bertanya kepada Buya, kenapa Buya tidak mencalonkan jadi bupati, jadi gubernur, atau jadi presiden? Aduh, Buya mah khawatir tidak jadi pejabat juga. Yang sangat dikhawatirkan oleh Buya, neraka itu segini. Komo lamun menjadi pejabat ngalalep ngalalep di nasina neraka. Ngalalep bisa yang nyawa. Apakah tidak dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pejabat-pejabat dunia yang tidak adil kelak yaumul qiyamah besarnya itu sebesar semut yang merah yang kecil lalu diinjak-injak oleh semua makhluk di mahsyar. Itu pejabat-pejabat yang tidak adil. Itu hakim-hakim yang tidak adil. Buya itu merasa tidak sanggup untuk adil. Tersanggup, wah, geus mending jadi rakyat lah. Tong nambahan pisilakaeun geus gitulah. Kada Ustaz Atepnya. Tong nambahan naon?
picilakeun, entong nama handai picilakeun geus. Aya nama neangan duit macul dagang geus lah. Sing rajin ngaji, rajin sholawat, rajin sholat, lakonan parentah pangeran, jauhan larangan pangeran, dagoan paeh. Salamet maneh najan di dunya maneh teu boga imah oge. Najan imah maneh ngontrak oge. Goodbye. Digantian ku surga. Diganti oleh Allah dengan taman-taman surga di alam kuburnya. Catat itu, catat itu. Jangan silau dengan dunia, dengan silau dengan kekayaan, dengan silau dengan jabatan. Ingat, tanggung jawabnya sangat besar. Jangan menghadapkan diri kita, memasukkan diri kita kepada wilayah yang lebih berbahaya. Oleh sebab itulah, kenapa Buya tidak ingin masuk kepada kancah politik? Waduh. Geus Buya aya bahan jadi jelema nu pangbangsatna di alam dunia ini. Kalau Buya ini jadi pejabat, Buya mah sudah geus naon sababna? Da Buya mah beuki kana duitna. Buya mah beuki kana naon? Kana duit. Makanya Buya mah lamun jabatannya tinggi beak Indonesia teh ku Buya. Beak kabehanana gitu kan. Matak teu sanggup teu sanggup jadi kepala desa loba jadi bangsat ayeuna. Loba jadi kepala desa, loba nu jadi bangsat. Jadi bupati, loba nu jadi bangsat. Jadi gubernur, loba nu jadi bangsat. Jadi menteri, loba nu jadi bangsat. Loba presiden jadi bangsat. Bukan di Indonesia ya, catat ini. Catat, ini di negara bangsat. Di negara apa? Di negara bangsat, bukan di Indonesia. Uang rakyat diambil seenaknya, bukan sedikit-sedikit. Batur mah paling hebat maling HP. Iya mah nyokotna ge 100 triliun. Berapa gaji, Pak? Cuma 5 juta. Coba kemarin di negara bangsat ada yang ngambil berapa ratus triliun kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah, innalillah. Kalau Buya ya menyikapi para tentara. Ini tentara ya, bukan karena di hadapan ya, bukan karena beliau ini dan banyak murid-murid Buya ya dari tentara, dari TNI, bukan. Tapi ini real ya. Kalau Buya lihat yang namanya pemerintah, tapi yang tanggung jawabnya sampai siap mati, gajinya kecil, adalah tentara. Tentara. Makanya kalau Buya harus bergabung, Buya dengan semua jamaah Buya yang jutaan harus bergabung. Buya memilih bergabung dengan TNI. TNI baru teman perjuangan Buya. Lian di TNI remeng-remeng. Maaf, selain dari TNI remeng-remeng. Siapa? Kumar remeng-remeng teh enggak ada lagi remeng-remeng atuh. Pake tafsirkeun ku maneh. Nah gitu. Catat oleh semuanya, ya. Catat oleh semuanya. Maka kenapa Buya membuat majelis MTB seperti ini? Agar yang merasa umat Nabi Muhammad SAW bisa hadir bersama-sama, bisa duduk bersama-sama. Saya sebagai pejabat, saya sebagai konglomerat, saya sebagai TNI, saya sebagai Polri, saya dek paeh sarare oge. Usia yang apa? Dek naon? Dek paeh sarare oge neteh yang selamat. Tidak mau selamat. Da moal ujug-ujug siga tukang sulap langsung selamat bim salabim abrakadabra moal ya. Kudu iman ke Allah. Kudu iman ke Rasul. Kudu cinta, kudu ngagungkeun, kudu daek nyar ilmu hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis zikir. Catat.
Eces ente. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bahagia kita. Alhamdulillah. Tahu sekarang bagaimana harganya Nabi Muhammad? Mau disimpan di mana Nabi Muhammad? Apakah di poster? Mau di mana disimpan Nabi Muhammad? Simpanlah dalam hati kita semuanya. Jangan sampai kita lupakan. Ingatlah terus Nabi Muhammad. Sebutlah terus Nabi Muhammad. Bersalawat salamlah terus kepada Nabi Muhammad. Pujilah terus Nabi Muhammad. Ketahui terus sunnahnya Nabi Muhammad. Ketahui terus kemuliaan, keagungan, keunggulan, kesucian Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Rindukan terus Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ya, semoga kalimat ini menjadi sebab hidayah bagi semuanya, terutama bagi Buya yang ngomongnya. Semoga kalimat ini menjadi sebab turunnya hujan rahmat, hujan berkah, hujan ampunan bagi kita semua, bagi umat Nabi Muhammad semuanya, bagi bangsa kita semuanya. Semoga kalimat ini menjadi sebab kesolehan bagi semuanya, baik bagi pemerintahnya maupun bagi rakyatnya. Semoga kalimat ini menjadi sebab hati kita penuh dengan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, penuh dengan kecintaan, penuh dengan pengagungan, penuh dengan kerinduan, penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita mengangkatkan tangan kita bersama-sama memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dengan keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami semua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua dan dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa orang tua kami dan leluhur kami, dosa-dosa semua keturunan kami, dosa-dosa guru-guru kami dan murid-murid kami, dosa-dosa semua hamba-hambamu yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, balaslah siapapun di antara kami yang telah berbuat kebaikan karena Engkau, semoga Engkau menerimanya. Terutama leluhur-leluhur kami yang sudah berjuang dalam mewujudkan kemerdekaan di Indonesia ini bagi kami semua yang kami rasakan sampai saat ini. Semoga Kau balas dengan sebaik-baiknya balasan. Ampuni segala dosanya, tinggikan derajatnya, dan jadikan alam kuburnya sebagai taman daripada taman-taman surgamu ya Rabb. Masukkan mereka semua ke surgamu, jauhkan mereka semua dari api nerakamu. Berikan kepada mereka syafaat kekasihmu, begitu pula kepada kami semua ya Rabb. Syafaat nabimu, kekasihmu, rasulmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan segala hajat kami semuanya ya Allah. Sampaikan kami semua kepada segala yang kami cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya Allah. Di akhir hayat berikanlah kepada kami husnul khatimah. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Berikanlah kepada kami husnul khatimah ya Allah. Bijahi habibika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan ya. Insyaallah kita bertemu kembali di MTB yang akan datang. Panjang umur, sehat, selamat, sukses selalu ya, hasil segala yang dimaksud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.